Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fahadha qarrabahu li hadratihi wa hadha ashqahu fahuwa ba'id. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalur rusuli wal abid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wal nafa wal intifa lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur pada pagi hari ini diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita duduk di majelis ilmu di taman-taman surga, dan semakin terasa karena suasananya dingin dan bertemu dengan orang-orang yang insya Allah kita doakan bertemu lagi di tempat yang diberkahi di Wonosalam City Park insya Allah. Dan tadi kita juga sudah mengawali majlis kita dengan bacaan Al-Quranul Karim yang membuat suasana hati kita lebih adem, ya. Seadem ruangan ini insyaallah. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kita di sini akan ngaji fikih muamalah sebenarnya. Karena saya tidak cukup berpengalaman kalau harus membahas dari sisi teknis. Dan di samping saya ini pebisnis yang lebih dahsyat, ya, sehingga istilahnya nguyai segoro kalau saya menyampaikan hal-hal yang sifatnya adalah teknis. Maka Bapak Ibu, saya juga berharap ketika kita mengkaji ilmu tentang muamalah atau bisnis ini, membuka cakrawala kita bahwasannya ternyata Rasulullah ini tidak hanya sekedar pemuka agama atau utusan yang menyampaikan masalah ibadah, tetapi tidak hanya berkutat dengan itu, tetapi apa? Tetapi juga memberikan panduan dan tuntunan bagi kita yang memang punya komitmen untuk menjalankan bisnis atau bermuamalah bersifat transaksional antara satu dan yang lain, karena memang manusia merupakan makhluk sosial yang bisa bergaul dengan manusia lainnya, dan diantara bentuk pergaulan itu adalah sifatnya perdagangan, muamalah, sewa menyewa. Masya Allah, alhamdulillah, Islam semuanya punya tuntunan itu. Kita nggak usah ragu, bahkan tidak usah malu. Saya dulu terus terang Bapak Ibu, sebelum belajar dan terjun, bahkan sudah belajar ilmunya, teorinya sudah belajar, tapi ketika terjun di lapangan ada perasaan malu gitu. Ustadz kok dodolan ya. Malu Bapak Ibu. Sampai saya ketemu dengan teman yang ya kalau di Jakarta itu ngajar Quran sudah ustadz Bapak Ibu. Ya, ngajar Quran sudah ustadz. Apalagi jenengan bisa ngimami, berani ngimami orang 100, enak gitu, ustadz banget lah gitu ya. Kemudian saya diajar, saya didekati, kemudian beliau mengatakan, "Ustaz, ayo kita bina bisnis bareng-bareng. Nanti panjenengan," kalau bahasa halus Jawanya begitulah, "kalau suatu saat dakwah kemudian lupa nggak dikasih amplop, nggak kepikiran Ustaz." Masya Allah, itu sangat mengena di hati saya Bapak Ibu. Allah, betul juga ini ya. Soalnya pengalaman bisa begitu nggak? Bisa Bapak Ibu ya. Insya Allah semoga nggak di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ternyata betul ada juga nasihat guru-guru kita yang saya dengarkan dari telinga ke telinga. Kalau sudah lulus nak, jangan lupa ngajar ngaji, jangan lupa juga buka toko katanya. Biar kenapa Bapak Ibu? Biar tidak ada tawakul, biar tidak ada berpasrah terhadap satu sumber penghasilan, di mana bisa jadi itu akan bisa mengurangi keikhlasan kita dalam berdakwah contohnya. Kalau tingkatan Rasul ternyata masih mau masuk ke pasar, masih mau bertaraddud, masih mau bermuamalah, bahkan pedagang menjadi pebisnis, apalagi cuman ustadz kan begitu.
Akhirnya saya turunkan ego saya itu. Saya paksa Bapak Ibu. Bahkan saya pernah dulu ikut pelatihan 3 hari 2 malam diajarkan, lalu dilepas jam 12 siang, dilepas harus bisa boleh kembali ke base camp jam 12 besok. Tapi duitnya diambil semua Bapak Ibu. Hanya dibekali produk. Katanya kalau mau makan, jualan. Nanti habis jualan, beli makanan katanya. Alhamdulillah dari siang sampai besoknya nggak laku Bapak Ibu. Muka saya sudah mulai tebel Bapak Ibu. Ya, nawarin produk depan Alfamart, Indomaret. Kata pelatihnya enak saja. Saya tahu di antara kalian Bapak Ibu ada yang ustadz, ada yang kiai katanya. Tolong saat ini ditaruh dulu kopiahnya. Bapak Ibu adalah sales katanya. Allah gitu ya. Ternyata saya banyak belajar dari situ. Bahwasannya rizki bukan dari pembeli. Makan, buktinya saya bisa makan pagi hari itu saya ditraktir teman saya ketika adik kelas saya waktu kuliah di Yaman ya, karena saya bingung cari pembeli, gak laku-laku ini, gak bisa makan lagi. Tidur di masjid di puncak ya, dingin banget Ibu ya. Maka ini bagian dari apa? Ibrah, bahwasannya ternyata Rasulullah itu luar biasa jejak bisnisnya. Mari kita lihat bersama-sama di situ bagaimana Islam itu sempurna dengan kita itu membangun bisnis kita. Ini pelajaran dari kakak ipar saya. Kakak ipar saya itu terus terang sejak awal menikah sudah miskin. Ya maklum lah Bapak Ibu, ngajar TPQ mana orang bisa kaya. Ya. Bapak Ibu tanya sama anak SD, cita-citanya jarang loh jawabannya guru TPQ. Ya bangga Bapak Ibu. Karena gajinya guru TPQ tidak UMR Bapak Ibu. Saya yakin itu. Ya. Lalu cita-cita kakak ipar saya itu di rumahnya ada Ka'bahnya gitu Bapak Ibu. Masya Allah, rumahnya ya kecil kayak buku pon Doro gitulah. Ya, nggak besar. Sampai punya anak 2 pun nggak besar. Lalu ada jamaahnya, Ustadz, kalau Ustadz mau haji, jangan hanya ngajar Pak Ustadz katanya. Bisnis kata dia. Terus dia bingung, bisnis apa saya? Terus diajarin, belajar sama jamaah lainnya, ya borongan gitulah. Kalau sekarang jualan itu kan juga bagian dari bisnis. Akhirnya nggak sukses sampai hitam-hitam semua itu ya, jadi pemborong. Akhirnya dicari jalan lagi, akhirnya ketemu jalannya Bapak Ibu. Ya jualan pisang begitu, tapi ya sekali kirim bisa sama dengan gaji PNS gitu. Karena sekali kirim bisa 1 truk. Ya, Masya Allah kan. Ternyata dari situlah Allah kasih jalan dan dia pun bisa naik haji plus bersama istrinya, bahkan rumahnya sudah 4 walaupun istrinya masih 1 gitu ya. Dan alhamdulillah lah bahkan mobilnya juga ada. Dan itu bukti bahwasannya sebenarnya Bapak Ibu ada rezeki yang harus kita jemput. Tidak boleh kita hanya duduk termakubah saja gitu. Ada rezeki yang tidak usah minta, Allah kasih. Tapi juga ada rezeki yang Allah tabur. Ada yang di dalam laut, tidak pandang Anda muslim, mukmin, kafir, munafik atau apa saja. Kalau mau nyelam ambil mutiara itu dapat. Gitu kan? Atau ada yang Allah tanam di dalam tanah. Ada juga yang Allah sebarkan di pasar-pasar dan seterusnya. Tinggal kita mau jemput atau tidak. Maka dari sini kita belajar Rasul itu mempunyai etos kerja sejak sebelum diangkat menjadi nabi sudah ada. Ya, next. Ketika itu kalau kita lihat dalam sirah slide selanjutnya Mas, bahwasannya nabi itu sejak kecil di usia 6 sampai 8 tahun sudah belajar. Coachingnya siapa bisnisnya itu? Beliau belajar dari kakeknya Abdul Muttalib. Bahkan di usia mudanya ketika diasuh oleh Abu Thalib pamannya, karena beliau tahu Abu Thalib ini salah satu pamandanya yang secara ekonomi nggak kaya banget Bapak Ibu. Anaknya banyak. Beliau nggak mau menyusahkan. Itu bukti kalau pemuda itu nggak boleh bergantung pada orang lain. Akhirnya beliau menjadi pengembala kambing. Saya pun sekarang sedang menekuni itu mengembala kambing. Niat saya, ya Allah, masa dari dulu saya belajar hanya
40 zakat sekian, 100 zakat sekian. Bahkan waktu kuliah pun kadang males ngafalin karena kayaknya nggak kepikiran mau punya kambing 100, Bapak Ibu. Gitu ya. Apalagi sapi gitu. Akhirnya jadi teori saja. Pandemi saya di Madura, nggak bisa kemana-mana, wis nyangkul aja kalau gini. Ya. Doakan ya Bu ya. Tapi jangan sampai jadi saklabah gitu. Udah banyak baru ketika ditagih zakatnya katanya, wah ini pemerasan ini gitu ya. Maka ini nanti ada sisi-sisi yang harus kita kenal dari apa yang dicontohkan Nabi. Etos kerja di sini telah beliau belajar dari Abu Thalib, kemudian juga beliau tidak mau berpangku tangan, bekerja walaupun hanya gajinya kororit katanya. Sedikit gajinya pengembala kambing. Wong bukan owner dia. Beliau ini hanya pengembalanya. Kan beda kalau sudah ownernya gitu ya. Kemudian terus beliau menjadi pebisnis yang mandiri. Kemudian awalnya hanya menjalankan modal yang diberikan nantinya oleh istri beliau sebelum menjadi istri ya, Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan sampai beliau ini menjadi orang-orang yang dipercaya oleh kebanyakan penduduk Makkah pada saat itu yang memang terkenal dengan kafilah dagang. Jadi wajar loh Ibu kalau orang Arab di Indonesia itu banyak yang menggeluti perdagangan. Bahkan Indonesia sampainya Islam salah satunya kalau kita belajar dari saudagar gitu ya. Bukan dari teknisi Bapak Ibu. Jadi bukan dari pilot gitu, bukan. Padahal dia terbang kemana-mana. Tapi dari saudagar. Dia juga berdakwah, dia juga menjalankan bisnisnya, dia juga tunjukkan akhlaknya bagaimana seorang pebisnis yang amanah, bagaimana seorang pebisnis yang jujur dan seterusnya. Baik, next. Itu singkatnya. Kalau Rasul itu kalau dibahas semua terbatas. Terus terang saya lebih sulit menyampaikan dengan waktu terbatas dibandingkan waktu yang luas gitu. Bingung nyimpulkannya itu. Gimana bisa? Ini nanti dikode sama Mbak Dina langsung hilang semua konsentrasinya kan. Iya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, para sahabat Nabi ternyata yang menjadi orang-orang ahli surga itu rata-rata pebisnis. Walaupun ada yang mengatakan Sayyidina Ali itu bukanlah seorang yang kaya raya, tapi kaya ilmu. Tapi jangan lupa bahwasannya beliau juga pernah menjadi khalifah. Berarti gajinya gede lah kalau dari Baitul Mal. Ada juga beliau walaupun ya, ada yang menganggap tidak kaya, mungkin saja ketika menikah. Tetapi setelah menikah kan rezekinya diberikan lebih oleh Allah. Dan ternyata Bapak Ibu, sahabat-sahabat Nabi khususnya yang sudah masyhur di telinga kita seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, mereka memang orang-orang yang kaya. Sampai-sampai ada perkataan ya, kalau panjenengan mau menjadi muslim yang rukun Islamnya genap, ya berarti harus kaya dulu. Nanti urusan mati ya, tidak pakai konsultasi waris gak apa-apa. Kenapa? Gak ada yang mau dihitung tarikahnya kan gitu ya. Yang repot kan gitu. Biasanya kalau orang itu mati, warisannya banyak, dulurnya banyak Bapak Ibu. Gak ada istilah kaya terus ini gak ada saudaranya. Pada ngaku semua, saya saudaranya saya, gitu ya. Sing repot niku mati gak ninggalkan apa-apa, hutang banyak. Allah, saanake dhewe niku takut deket-deket. Engko pas diwasiati aku nak saurno utangku sing kene, sing kono yo iku ojo ditol iku aku gorong lunas. Allah, berat Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu, niatkan. Bisa jadi nih Bapak Ibu yang hadir nih, saya yakin ya berkemampuan lah. Profesinya juga luar biasa kan. Paling berat ya profesi rumah tangga plus jadi sopir pribadi istri, itu paling berat itu. Karena kalau sampean sopir Grab gak mungkin diomeli kalau salah. Coba kalau jadi sopirnya istri, bisa dimarahin kalau ngegasnya salah gitu ya. Gak dibayar lagi cash. Nanti di kamar bayarannya. Baik Bapak Liman. Sayyidina Utsman bin Affan, salah satu didikan Nabi, berarti sahabat itu khairul qarn. Kalau sahabatnya begitu, apalagi yang mendidik kan begitu kan? Pemahamannya kalau analoginya berpikirnya, kalau yang dididik Nabi saja hasilnya seperti Utsman bin Affan,
Beliau itu rekeningnya sampai sekarang masih ada. Orangnya sudah meninggal dunia. Yang repot kan orangnya masih ada, rekeningnya sudah mati, Bapak Ibu. Ada nggak gitu? Ayo gabung bersama kami. Rekeningnya berapa? Sudah mati. Kenapa? Nggak pernah diisi, Bapak Ibu. Mati, diblokir. Ya. Yang repot itu begitu. Seharusnya enggak. Kalau kita mau belajar, seharusnya yang menjadi contoh ya sahabat-sahabat yang mulia ini. Jadi kalau ditanya, Nabi itu kaya apa enggak ya? Ya bisa dijawab kaya, tapi beliau memilih hidup sederhana bersahaja. Gitu. Kalau beliau itu mau, bisa melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Kalau beliau mau, sudah ditawarkan untuk apa? Untuk memiliki gunung Uhud. Yang pernah umroh mesti lihat gunung Uhud ya. Lebih besar dari gunung Cedi, Bapak Ibu. Uhud itu dari ujung sana sampai ujung sana karena menjadi satu, akhirnya Ahadun itu satu. Uhud itu gunung yang segitu banyaknya itu perumpamaan kalau Nabi mau, Allah kasih itu satu gunung Uhud itu menjadi emas semuanya. Udah nggak kerja, sampean bisa beli paket apa saja di Wonosalam tuh kalau punya situ. Mungkin tim-timnya dibeli semua sama sini. Sudah saya menjadi owner bisnisnya Pak Garning ya. Udah Pak Garning nanti sekali presentasi di sini besok udah selesai, bikin lagi dia. Nah, kenapa Nabi nggak mau? Bahkan katanya andai saja itu gunung benar-benar diberikan kepada saya dan saya mau, maka tidak akan saya sisakan melebihi 3 hari. Akan dibagi-bagikan oleh Rasul. Itu Nabi itu memang zuhudnya tinggi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi kok pernah ya meminta kepada Allah? Gimana doanya? Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya. Minta, dan kita diajarkan untuk meminta kepada Allah al-afaf, harga diri, wal ghina, dan kekayaan. Di antara kekayaan di sini maksudnya adalah kayanya nafs, kayanya jiwa. Kalau ibu punya mobil satu, ya, mungkin qanaah dengan mobil itu, jangan melihat ke atas terus. Itu kaya jiwa namanya. Karena kalau ingin menjadi orang yang paling kaya, berarti kun qani'an takun aghnan nas. Jadilah orang yang qanaah, maka dia akan menjadi orang yang paling kaya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, maka kita melihat dari sahabat-sahabat yang ahli surga itu, kalau sedekah Masya Allah 100 onta ya, 100 onta bersama isinya, Bapak Ibu. Kalau onta itu kalau sekarang apa? Truk lah, truk ya. Kalau Bapak Ibu main ke mana itu safari, taman safari, lihat onta, jangan lihat yang di Bonbin yang dinaikin udah tua-tua itu, lihat yang di taman safari yang besarnya luar biasa kayak truk itu. Itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, infaknya bisa 100 onta. Ontanya saja berapa, terus yang dibawa onta itu plus. Maka kita kalau masih infak kemelotak itu katanya, kemelotak itu karena waktu ada kaleng di Jumatan itu ditutupi terus bunyi itu, tak gitu ya, 100, 500 begini. Tapi beda lagi kalau dinar itu tuh yang edisi langka itu beda. Kalau kemelotaknya itu kita husnudzon, paling itu dinar itu Pak Kurning soalnya yang masukkan gitu kan ya. Gitu ya. Jadi kalau ditutupi itu akan ihsan ya Bu ya. Tapi saran saya kalau cuma 5.000 nggak usah ditutupi lah. Nggak usah, biasa aja. Latihan tidak gengsi, menginfakkan apa yang dia mampu. Karena ada hadis ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari neraka itu walaupun dengan separuh biji kurma. Jadi kalau 5.000 kan bisa lebih beli kurma itu. Dapat berapa biji itu, ya. Jadi nggak usah gengsi. Kalau 100.000 Pak, ya bolehlah ditutupi dikit-dikit. Ya, ditutupi. Takut tadi itu loh, ditutupi terus bunyi. Ya, itu kan malu kita. Kata malaikat, Mas, cewek jaluk surga, kan kaya enak Ibu ya. Jadi mereka saudagar kaya tapi tidak melalaikan. Melalaikan apa? Tidak melalaikan kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Ya. Silakan ambil itu dunia itu. Jangan lupa Anda kepada dunia itu. Tapi tujuan hidup kalian adalah akhirat. Ya. Silakan. Anda nikmati dunia ini, memang dunia ini tempat kita bermain. Dunia ini memang untuk dinikmati Bapak Ibu.
Apa yang ada di dunia ini, silakan makan, silakan pakai, silakan ambil rezekinya, tapi jangan lupa syukurnya. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan ambil, tapi jangan lupa bagian Anda ya dalam dunia, silakan. Bahkan ada orang itu perkataan pepatah itu kulil khuruf wa kulil uluf. Kalau Anda mau makan kurma, makan yang paling bagus. Pilih kurma yang paling baik, tapi juga imbangi dengan rasa syukur. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli rumah juga begitu. Misalkan Bapak Ibu ingin memilih rumah di sini, oh nggak apa-apa, saya mau beli yang lebih baik lagi, ambil tipe yang tertinggi, silakan. Tapi juga imbangi dengan rasa syukur. Jangan kalau Bapak Ibu mampu beli yang tertinggi, kenapa yang beli yang terendah gitu? Nanti kasihan yang nggak mampu itu, nggak kebagian jatah. Udah, kalau mampu yang beli tinggi, beli yang tertinggi, nggak apa-apa. Tapi imbangi dengan rasa syukur. Baik, lanjutnya. Kunci rahasianya ini sebenarnya. Jadi orang kalau mau sukses, intinya adalah jangan jauh-jauh dari sifat Nabi ini. Sidik, fatona, amanah, dan tabligh. Kalau sudah masuk 4 sifat ini, mau jadi apa saja sukses. Mau jadi pebisnis sukses. Mau jadi kontraktor sukses, mau jadi apa saja insya Allah. Walaupun kita ini belum bisa 4-4-nya, jangan sampai ditinggalkan semuanya ya. Ini yang saya belajar dari para pebisnis sukses itu, salah satu yang paling kuat mendapatkan kesuksesan itu dengan faktor attitude-nya. Dan attitude itu kalau mau niru Nabi, ya ini cerdas. Kita cerdas membaca peluang. Alhamdulillah, semoga kehadiran Wonosalam City Park ini adalah bagian dari kecerdasan pihak manajemen dan direktur utamanya ya, membaca peluang ketika banyaknya para pengunjung di The Durian Park katanya tidak punya tempat, mau ke kebun tapi nggak punya tempat tinggal, bingung, akhirnya dibikinkan sama Pak Kerning. Tapi kan harus bayar juga Pak ya, bukan gratisan. Kemudian juga ikhwatal iman, amanah, sidik, juga harus jujur. Ini yang menjadi orang itu gak suka kan dibohongin ya. Ada bangunannya sekian tapi gak sesuai dengan estimasinya. Yang paling parah itu kalau perkataan mau dapat sumbangan bangunan, katanya, aduh ini bagai makan sebuah buah simalakama. Diterima juga nggak lama kemudian hancur, nggak diterima juga hancur sekolah ini, gitu. Termasuk mau disumbang apa dan itu disunat sana sunat sini, akhirnya apa? Kontraktornya bingung Bapak Ibu. Jadi ternyata untuk menjadi soleh itu butuh komunitas kesolehan Bapak Ibu. Panjenengan mau jadi orang soleh, kalau ternyata lingkungannya nggak soleh itu juga berat, ya. Panjenengan mau nundukkan mata, pandangan, tapi di depannya buka-bukaan semua, berat ya. Gini-gini terus akhirnya. Nah, begini. Saya dulu waktu di Yaman itu nggak lihat live aurat, nggak lihat, nggak ada. Bukan kita soleh banget, bukan, karena nggak ada yang dilihat Bapak Ibu. Semuanya menutup auratnya dengan baik. Sama ini, kita berharap nanti kalau kita ini di sini, setiap orang punya profesinya, setiap orang punya bisnisnya, saling satu dalam yang lain ini saling mendukung, akhirnya tercipta. Ya, tujuan kita utama di sini, di mana kalau kita jatuh dalam perbisnisan ini, jangan sampai kita mencemarkan nama baik kita. Nabi Muhammad itu salah satunya sebelum diangkat menjadi nabi sudah bergelar Al-Amin. Al-Amin itu orang yang dipercaya. Ketika orang itu membeli dari beliau, tenang hatinya. Ketika beliau ini menerima modal dari orang yang memberikan modal itu, tenang juga hatinya. Maka jarang Bapak Ibu ada pembeli membeli kemudian dia senang, penjualnya pun senang. Terkadang itu pembelinya senang, ya, penjualnya getun. Aduh, lapo tak kayak imore. Lapo ditawar terlalu neken nawarnya Bapak Ibu. Sampai-sampai karena diomeli nggak kuat dikasih, gitu ya. Ini juga nggak bagus. Di sisi lain juga begitu, penjualnya nggak amanah.
tipu-tipu misalkan. Akhirnya apa? Kata Nabi apa? Laisa minna, bukan dari golongan kita. Man ghasyana itu orang yang menipu kami bukan dari golongan kita. Belum lagi ancamannya wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bukan dari golongan kita, masuk neraka wel lagi. Siapa itu? Kalau dia minta timbangan, dipenuhi. Tapi kalau dia menimbang, dikurang-kurangi. Kalau dalam konteks perumahan apa katakan? Aman dikasih nih gambarannya. Ini nanti akan pakai besi ukuran sekian. Besi pakai ukuran apa Pak? Berapa mili kira-kira? Misalkan 10 atau 15. Ternyata dikasih yang 6. Akhirnya usia bangunan yang seharusnya 100 tahun jadi hanya 50 tahun. Mungkin nggak tahu, tapi tidak akan ada keberkahan dalam hal seperti ini. Maka Bapak Ibu, kalau panjenengan tahu saudara panjenengan itu orangnya amanah, udah. Nanti suatu saat nih, kalau sudah ini berjalan bertahun-tahun, sebagaimana yang sudah terjadi, kemudian terkenal nih, Pak Gurning, kalau nanti nawarkan itu, nih Pak Gurning buka lagi perumahan itu. Di mana? Saya beli lagi deh. Ini insya Allah begitu Pak. Kalau kita amanah sesuai dengan apa yang contohkan Nabi, tidak ada tipu-tipu di situ, maka insya Allah nama kita ketok tular katanya. Tidak akan butuh lagi dalam artian kita gembor-gembor, sudah. Lihat wajahnya sudah enak gitu. Wah insya Allah ini orang gak kadzab ini. Apa wajah kadzab itu? Apa itu? Pembohong Bapak Ibu. Kalau ngomong ini, makanya katanya gak diberkahi orang kalau jualan dikit-dikit sumpah. Wallahi itu. Sumpah itu hanya keluar dari orang muslim itu kalau di pengadilan, silakan. Makanya kan ada orang itu dikit-dikit sumpah gitu. Sudah makan Mas? Wallahi saya sudah. Ngapain Bapak Ibu? Ya. Monggo, enak. Demi Allah enak. Gak usah. Sumpah itu hanya keluar di pengadilan ketika dia bersaksi. Bahkan kita jualan pun, kalau kita sudah punya nama baik, kita sudah punya kepercayaan, trust dari masyarakat karena kita menerapkan 4 ini, insya Allah itu gak pakai banyak omong itu Ibu. Dia hadir, bayar, tanda jadi, lunas, cash, ada yang cash keras, lunak, agak-agak gembuk, terserah lah. Ya. Yang penting nama baiknya dijaga. Insya Allah begitu. Kemudian Bapak Ibu, Nabi menyampaikan rahimallah, Allah merahmati. Orang itu kalau mudah gitu. Mudah itu dalam artian begini. Samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Bahkan dikatakan orang itu Allah rahmati, baik yang beli atau yang jual, kalau dia memberikan kemudahan. Kalau jual itu enggak ngotot-ngotot, kalau beli juga enggak terlalu ngotot neken gimana harganya turun banget. Ya namanya orang jualan Bapak Ibu, orang berbisnis pasti dapat untung. Harus biar keuntungan itu terus berjalan dan bisnis ini terus berjalan. Nah, itu insya Allah. Jadi kita misalkan sudah dikasih korting, neken lagi, Pak saya bisa nggak nambah tuh, kan sudah 100 juta ya, saya kan hafal 20 juz, bisa nggak korting lagi 20 juta? Agaknya gimana Pak kalau kayak gitu? Akhirnya tertekan Pak Gurning ini, aduh saya itu mau nggak nerima kok hafal 20 juz. Ya, harapannya nanti bisa jadi guru tahfidz di sana. Akhirnya semuanya minta. Ternyata pembelinya hafal 30 juz semua. Pusing beliau ini. Tapi kecuali kalau panjenengan lebih keren lagi ifahnya. Saya kasih 100 juta Pak diskonnya. Jangan Pak, saya diskon 50 aja deh. Waduh keren lagi. Ya. Ini berlomba-lomba fastabiqul khairat. Bagaimana dalam membeli kita ini mudah, dalam menjual kita mudah. Kalau ketemu sama-sama berimannya, insya Allah mudah Bapak Ibu. Dan kalau Allah berkahi, Allah jadinya indah jual beli itu. Jadi kita jangan kira ibadah hanya dalam urusan sholat. Yang terakhir sudah ada kode ya untuk mantuknya. Yang terakhir ini Bapak Ibu ya. Dan juga kita ini dalam berbisnis tujuannya tidak hanya urusan dunia.
Saya senang ketika mendengar paparan, bahkan melihat videonya, melihat apa yang disampaikan oleh teman-teman di Wonosalam City Park ini, karena ada sisi dakwahnya. Sisi dakwah di sini saya perhatikan selain menciptakan komunitas orang-orang yang soleh, juga apa yang disebut dengan peradaban pertama itu memang diawali dari masjid. Kita belajar dari apa yang dicontohkan Nabi. Sebelum beliau memikirkan membangun pasar, pastinya beliau sudah membangun masjid. Yang pertama Masjid Quba, la masjidun ussisa 'ala taqwa, yang disifatkan dalam Al-Quran adalah masjid yang pondasinya adalah ketakwaan. Lalu dilanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi. Baru setelah itu membangun pasar. Walaupun pada saat itu sebenarnya pasar sudah ada, yaitu miliknya pasar orang-orang Yahudi. Tetapi karena kita tahu dalam Al-Quran wa halallahul bai'a wa harramar riba, orang-orang Yahudi itu banyak menerapkan model-model riba, di mana riba itu mencekik. Riba itu membuat hidup kita tidak ada sisi sosialnya. Semuanya dibisniskan, baik hutang piutang, semuanya, sehingga satu pihak dicelakai, satu pihak ongkang-ongkang. Maka Nabi tidak mau umat Islam itu bertransaksi ribawi, sehingga umat Islam pun bikin pasarnya, sehingga di situ diterapkan. Bahkan di zamannya Umar bin Khattab, tidak boleh itu orang masuk ke pasar sebelum belajar fikih muamalah, sebelum belajar fikih tijarah, bagaimana Anda berjual beli, bagaimana Anda itu melaksanakan kewajiban sebagai muslim dalam berdagang. Jadi kalau panjenengan nanti ingin lebih detail lagi, ada bab, contohnya yang saya bawa ini Ibanatul Ahkam, ini syarahnya Bulughul Maram. Itu mungkin separuh ini ya, separuh awal ini semuanya menjelaskan dengan Kitabul Buyu. Kitabul Buyu itu kitab yang menjelaskan tentang jual beli. Dan di sini salah satu cara kita memilih bisnis yang paling afdol, karena Bapak Ibu kalau kita ngaji fikih itu dalam bab nikah saja ada kafaah. Kafaah itu apa? Kafaah itu kesetaraan. Dan kafaah itu dianjurkan untuk diperhatikan demi kebahagiaan. Akhirnya di situ oleh para imam mazhab Syafi'i diantaranya ditentukan pekerjaan ini lebih afdol dari ini, pekerjaan ini lebih ini dari ini. Contohnya pekerjaan tukang sapu, bersih-bersih cleaning service, misalkan di atasnya ada pembekam misalkan. Saya belajar bekam, tapi saya nggak mau jadi pembekam karena sunnahnya adalah berbekam gitu. Ya, tapi perlu, takut ya ada keluarga kita yang sakit, kita bekam sendiri kan begitu. Di atasnya lagi nanti ada tijarah. Nah, tijarah ini grade-nya tinggi Bapak Ibu. Ini yang melandasi suatu hadis ya dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya ayyul kasbi atyab, pekerjaan apa, bisnis apa Nabi yang paling baik itu? Lalu beliau menjawab, qol amalur rajuli biyadihi. Yang pertama apa? Produsen. Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya, hasil karyanya Bapak Ibu. Sehingga hasil karya ini perlu. Jadi kita jangan hanya menjadi konsumen. Kita bersyukur loh, ada saudara kita di sini Wonosalam City Park, buat jadi produsen dia. Karena dia berpikir untuk menciptakan. Menciptakan itu juga ada tantangannya. Bisa jadi tidak sukses, bisa jadi sukses, kan begitu. Maka Nabi memberikan motivasi itu. Bagi kita yang ingin terjun bisnis, usahakan kalau nggak bisa ini, baru yang lain. Kata Nabi apa? Yang paling afdal, amalur rajuli biyadi. Jadi kita menjadi produsen. Yang kedua, wa kullu bai'im mabrur. Dan setiap perdagangan yang mabrur. Ada haji mabrur, ternyata ada bai'un mabrur. Apa penjelasannya bai'un mabrur? Dijelaskan di sini. Bai'un mabrur itu adalah yang tidak ada tipu-tipu di dalamnya, ya.
Aila ghasya fihi. Tidak ada tipu-tipu. Anda jual apa saja nggak boleh ada tipu-tipu. Jual madu, jangan pakai madu yang olahan sendiri, bukan dari lebah, tapi dari drum dan lain sebagainya. Akhirnya orang yang mau sembuh, mau mengamalkan sunnah, tambah diabetesnya kumat, akhirnya tambah apa? Karena saya pernah punya teman, saya tawarin beli herbal, ternyata dia trauma katanya. Ibu saya Pak pernah berobat sama herbal, kemudian tambah sakit, ternyata herbalnya palsu Bapak Ibu. Allah, ini kalau umat Islam yang pakai begitu Bapak Ibu, gimana caranya? Jelek namanya umat Islam. Saya tuh paling hati-hati kalau bawa benderanya Islam. Misalkan ya, rumah bersyariah, perumahan syariah, itu kan keren namanya. Kalau sampai tidak becus, tidak mencontohkan apa yang dicontohkan Nabi, hati-hati, orang akan menjelek-jelekkan. Oh, Islam itu tuh rumah syariah itu. Oh, ketipu saya kemarin. Itu sama dengan orang yang mau poligami itu loh. Kalau Ustadz izin sharing sama saya mau poligami, saya ini kan bener dah sampean, sudah bener dah butuh, sudah adilkah, sudah ini itu. Soalnya gini, kalau sampean sampai poligami, lalu keluarga sampean tidak bahagia seperti yang sebelumnya, orang akan melihat poligami jelek gitu. Orang kan lihat jeleknya Bapak Ibu, ya. Gak lihat syariatnya akhirnya orang antipati atau apa ini Islam itu kan gitu. Jadi ikhwatal iman, kalau bawa embel-embel Islam atau bawa nama Islam harus benar-benar ini, gak boleh sembarangan. Kalau memang misalkan konsep syariah, ya harus syariah, usahakan sehingga nama baik syariah Islam ini terjaga. Ya, baik, saya kira itu ya. Mbak Dina sudah bangun sebenarnya. Nanti, nah, mungkin di termin pertama yang bisa saya sampaikan itu, Ibu, nanti mungkin ada sisi tanya jawab. Intinya kita berharap dari setiap muamalah kita, bisnis kita harus ada sisi orientasi akhiratnya. Kalau kita bisnis di perumahan, ya harus ada sisi akhiratnya. Dan insya Allah Bapak Ibu semoga mendapatkan sisi itu di sini. Mungkin Bapak Ibu mau milih nanti ketika di sana mau buka bisnis masing-masing, silakan. Harus asal disisipkan itu. Tidak boleh kita hanya dunia saja, keuntungan saja yang dipikir. Bisa jadi kita mungkin saat ini awalnya rugi atau awalnya itu kurang menguntungkan, tapi karena ada yang ingin dicapai lebih dari itu, akhirnya bisa bertahan. Karena orang yang orientasinya akhirat, insya Allah lebih bertahan lama. Betul sekali. Baik. Dan saya yakin yang hadir di sini semua ada sisi orientasi akhirat. Amin, amin. Ya, betul. Insya Allah seperti itu. Baik, berikan tepuk tangan yang mulia untuk Ustaz Imam Al-Qasim. Dan Bapak Ibu, saya persilakan untuk bertanya. Mungkin dua pertanyaan yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada Ustaz Imam Al-Qasim sebelum kita nanti memasuki sesi bersama Pak Mudin dan Pak Yuson. Dan info yang paling menarik, yang bertanya dapat hadiah. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Yang mau bertanya? Oke. Tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau, oke, ada ternyata. Wah, pecah telurnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena temanya rahasia sukses bisnis Rasulullah. Nggih. Yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustaz. Pak Imam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya kebetulan memang kepingin sekali punya rumah di rumah muslim ya. Betul. Dan saya memang habis ngambil juga di perumahan Rabbani Jember untuk anak sulung saya. Dan saya memang punya 2 anak laki semua. Dan saya ingin memang untuk tahu ada masalah perumahan muslim. Kebetulan konsepnya juga konsep ada wisata edukasi ya. Dan itu saya juga tertarik. Namun mohon maaf saya sedikit belak-belakan ini karena saya berkaitan dengan bisnis Rasulullah. Rasulullah bisnis selalu jujur dan selalu mengedepankan amanah. Dan
kita bayar barang ada ya. Nah sama dengan yang di Robani, kami tidak begitu. Kami sudah bayar DP 35 juta dan sekarang rumah sudah jadi, baru mengangsur kami. Setelah itu baru ada bisa in-house 3 tahun. Nah, pertanyaan saya untuk setelah saya baca yang dari 2 tahun. Baik, akhwatul iman jemaah sekalian, jikalau memang tidak ada pertanyaan, saya beri closing statement. Alhamdulillah kita bersyukur menjadi umat Muhammad yang dalam setiap kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita diberikan tuntunan, termasuk dalam menjalankan bisnis. Bisnis kalau dalam bab fikih, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, adalah fikih muamalah. Dan kita harus tahu Nabi sukses dalam berbisnis bahkan sebelum beliau menjadi Nabi. Sebelum menjadi Nabi, beliau sudah terlihat sekali bagaimana kecerdasan dan kepiawaiannya dalam bertijarah. Di usia yang muda sudah belajar kepada kakeknya Abdul Muttalib, belajar ke pamannya Abu Thalib, lalu dia berniaga mandiri, bahkan pernah menjadi pengembala kambing, ya. Kemudian juga menjadi seorang pengelola modal-modal orang-orang yang percaya dan mengamanai dia dalam modal yang cukup lumayan, termasuk dari calon istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Di sini yang saya katakan tadi, sifat fatonah. Maka sifat 4 yang dimiliki oleh Rasul ini, jikalau kita miliki walaupun tidak sama 100%, insyaallah akan menjadi ajang kesuksesan atau menjadi pemicu potensi sekali untuk mendapatkan kesuksesan dalam bisnis kita. Fatanah, amanah, siddiq, dan tabligh. Jadi Nabi ini ketika sebelum menjadi Nabi pun, ya, sebelum diangkat menjadi Rasul pun sudah terlihat kecerdasannya. Beliau berangkat pulang ini lebih cepat dibandingkan kafilah-kafilah dagang yang lain. Misalkan kafilah dagang yang lain setelah berjualan barang-barang dari Makkah ini di luar negeri sana, di Syam, mereka masih santai-santai, ya, masih leha-leha, tapi Nabi tidak langsung kembali. Bahkan ketika berangkat kembali, ketika berangkat dari Mekah membawa barang dagangan dijual di Syam, lalu dia beli lagi barang-barang yang sekiranya laku dijual di Makkah yang tidak ada di sana, ya, sehingga kafilah tidak pernah kosong, ya, dibawa lagi ke Makkah, ya, dan di sana mereka sudah dinanti oleh orang-orang yang ingin membeli barang-barang bawaannya dari Syam. Kemudian juga ikhwatul iman, beliau ini tidak menunggu besok, kalau emang bisa sekarang menunaikan perhitungan modal keuntungan langsung ditunaikan, tidak nunggu lama. Nah, ini luar biasanya akhlak dari beliau. Selain fatonah, amanah, siddiq, ya, dan tabligh. Tabligh ini menyampaikan, mensyiarkan, menawarkan, ya. Bukan hanya dalam urusan bisnis, Nabi pun menawarkan tentang Islam ini kepada siapapun, dan etos kerjanya pun luar biasa dalam berdakwah. Nah, maka ikhwatul iman, kita bersyukur mendapatkan uswah hasanah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau sudah diangkat menjadi Nabi, ya, diriwayatkan bahwasannya beliau lebih banyak membeli dibandingkan menjual. Dan kita tahu dalam surat Al-Furqan, ya, ayat ke-7, beliau ini sama dengan manusia pada umumnya.
masuk keluar pasar, bahkan menjual membeli di sana, dan itu tidak aib bagi seorang rasul. Maka sebagai seorang dai pun, sebagai seorang guru atau apapun profesi Anda, ya tidak ada masalah. Yang penting jaga adab. Yang paling berat mungkin kalau pasar model sekarang di mall-mall itu ya ada pandangan mata kita, ya kan, atau adab omongan kita, dusta atau tidak, gitu ya. Nah, setelah itu kita juga harus perhatikan adab-adab yang lain. Salah satunya tadi yang saya sampaikan, tidak mengurangi timbangan sebagai bentuk sidik dan amanah kita. Juga salah satunya juga bagaimana kita menyampaikan aib barang jika memang ada, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, ini dari saya sebagai closing statement. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan.